Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channelnya Kang Maman Sembako teman-teman ya. Channel sederhana, channel yang membahas rutinitas di warung sembako, dan channelnya punya pantun teman-teman ya. Nah, pantunnya begini teman-teman ya, agar kita itu sebagai youtuber pemula lebih semangat lagi bikin channelnya teman-teman ya. Pantunnya begini teman-teman, jalan-jalan ke sawah besar, membeli tahu di Tegal Tanjung Serang. Kalau channel kita pengen besar, ayo bahu membahu dan saling berkunjung mulai sekarang. Nah, ke yang kedua nih, jalan-jalan ke sawah besar di Makassar Bekasi, membeli gelas. Kalau channel kita pengen besar, kalau ada notifikasi harus dibalas. Nah, itu teman-teman ya, pantun youtuber pemulanya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan membahas tips membuka usaha warung sembako teman-teman. Nah, apa saja tipsnya teman-teman ya? Mari simak berikut ini dan jangan di skip teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru klik video ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya teman-teman ya. Dan alangkah baiknya, alangkah mulianya, kalau sebelum ini yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan like dulu teman-teman ya. Dan nanti kalau mau komentar silahkan komentar teman-teman ya. Yang penting kita sama-sama berbagi teman-teman ya, jangan saling mencaci teman-teman ya. Nah, apa saja tipsnya teman-teman ya? Begini teman-teman ya. Tip yang pertama adalah untuk membuka warung usaha adalah perencanaan usaha. Yang keduanya, lakukan riset pasar. Yang ketiga, perhitungan modal yang tepat. Yang keempatnya, perhatikan tata letak barang. Yang kelima, perhatikan kebersihan toko. Dan yang keenamnya, pilih sembako yang berkualitas. Dan yang ketujuh, tetapkan strategi penjualan. Yang kedelapan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen teman-teman ya. Dan lalu yang kesembilan, pembukuan warung sembako. Nah itu daftar isinya teman-teman ya, daftar isi cara untuk membuka warung sembako. Nah, apa saja sih teman-teman ya? Nah, lalu kita perencanaan usaha teman-teman ya. Perencanaan usaha bisnis sekecil apapun harus dimulai dengan perencanaan ya teman-teman ya, yang matang. Begitu juga dengan usaha sembako, meskipun terlihat gampang, memulai sebuah usaha toko tak bisa sembarangan teman-teman. Jangan sampai Anda atau kita semua melenggang tanpa rencana yang akan menyebabkan kerugian di kemudian hari. Pelajari terlebih dahulu seluk-beluk cara memulai usaha warung sembako ya teman-teman ya. Pastikan Anda sudah memahami hal-hal yang perlu disiapkan, faktor-faktor yang mendukung serta menghambat bisnis dan lain-lain sebagainya. Nah teman-teman ya, lalu apalagi yang berikutnya, lalu yang keduanya adalah lakukan riset pasar teman-teman ya. Nah, yang kedua tadi, lakukan riset pasar. Nah, setelah membuat perencanaan serta Anda perlu atau kita semua melakukan riset pasar. Riset atau survei pasar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peluang kita semua untuk terjun di bisnis ini. Hal apa saja yang harus kita lakukan atau dicari survei besar, survei pasar. Nah, carilah kemungkinan adanya persaingan dengan bisnis serupa atau toko yang lebih modern seperti minimarket dan supermarket teman-teman ya. Nah, terus lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga, perhitungan modal yang tepat teman-teman ya. Nah, perhitungan modal yang tepat artinya perhitungan modal dengan teliti sebelum kita memulai berbelanja untuk kebutuhan toko.
Ingat, kita tak hanya menghitung barang dagangan saja, namun kita juga perlu memperhitungkan kebutuhan untuk operasionalnya. Apakah kita akan menyewa toko atau menggunakan rumah sebagai tempat usaha kita. Nah, perlukah dilakukan renovasi atau barang apa saja yang harus dibeli untuk menempatkan barang-barang dagangan kita. Nah, catat semua kebutuhan untuk modal kita bisa isi. Nah, lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah perhatikan tata letak barang, teman-teman ya. Nah, tata letak barang artinya menjadi sangat penting di toko sembako kita. Apabila kita menatanya dengan teratur, tentu toko menjadi terlihat lebih rapi. Nah, kita pun juga akan lebih mudah menemukan barang ketika mencarinya. Agar terlihat rapi, gunakanlah etalase dan juga rak untuk menempatkan barang dagangan kita. Pisahkan barang-barang sesuai dengan kelompoknya, jangan sampai mencampur adukan antara bahan makanan dengan bahan yang berbahan sabun, teman-teman ya. Nah, lalu yang kelima, perhatikan kebersihan toko, teman-teman ya. Tip membuka usaha warung sembako yang kelima ya, perhatikan kebersihan toko. Toko yang bersih membuat pembeli dan juga kita semua merasa lebih nyaman. Calon pembeli akan lebih tertarik dengan toko yang memperhatikan kebersihan lingkungan. Selalu bersih tokonya sebelum kita membukanya. Periksa dan pastikan semua barang ada di tempatnya, teman-teman ya. Dengan memperhatikan kebersihan dan penerapan, kita juga mencegah hewan seperti kecoa dan tikus dan sejenisnya, teman-teman ya. Yang keenam, pilih sembako yang berkualitas. Bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Nah, kelas ini dibuat berdasarkan kualitasnya, teman-teman ya. Sebaiknya kita menjual sembako dengan kualitas terbaik. Barang dengan kualitas yang lebih bagus akan disukai pelanggan meskipun harganya relatif lebih tinggi. Nah, kita juga dapat menyediakan barang dagangan dari dua kualitas yang berbeda. Hal ini bisa kita lakukan jika tidak ingin pelanggan pindah ke orang lain, teman-teman ya. Lalu biarkan pembeli yang memilih barang-barang berdasarkan kualitas dan kemampuannya, agar mereka juga harus menjaga kita juga menjaga kejujuran kepada pelanggan. Nah, katakanlah kondisi dan kualitas barang berdasarkan faktanya, teman-teman ya. Nah, lalu yang ketujuh adalah tetapkan strategi penjualan. Toko sembako yang sukses dimulai dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Jangan ragu untuk melakukan promosi agar masyarakat lebih mengenal usaha kita. Promosikan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara konvensional seperti menyebarkan brosur, atau ada pula cara pemasaran yang lebih modern seperti menggunakan media sosial. Nah, begitu teman-teman ya. Buatlah event seperti spot opening sebagai upaya promosi. Berikan potongan harga untuk barang tertentu. Nah, kita juga bisa menerapkan sistem tebus murah untuk barang-barang ketika pembeli telah berbelanja dengan nominal yang melampaui target, teman-teman ya. Yang kedelapan adalah memberikan pelayanan terbaik. Nah, jangan biarkan pergi karena pelayanan yang kita berikan kurang memuaskan. Selalu bersikap ramah dan menghargai pelanggan dapat membuat mereka menjadi lebih senang ketika berbelanja di tempat kita. Kombinasi antara toko yang bersih dan rapi
barang yang berkualitas, promosi serta pelayanan yang ramah akan membuat pelanggan akan kembali lagi berkunjung ke tempat kita, teman-teman ya. Nah, lalu yang kesembilannya adalah pembukuan warung sembako, teman-teman ya. Nah, hal terakhir yang tak boleh kita lewatkan yaitu pembukuan. Mengapa harus melakukan pembukuan? Nah, transaksi kecil apapun yang kita lakukan dalam bisnis warung sembako harus dicatat, teman-teman ya. Pembukuan biasanya didokumentasikan dalam buku kas. Data di dalamnya akan memudahkan kita memantau status keuangan status keuangan toko, apakah kita mengalami keuntungan atau kerugian ya teman-teman ya. Data ini juga dijadikan acuan untuk evaluasi strategi bisnis. Begitu besar manfaat pembukuan dalam sebuah bisnis. Sayangnya tak semua orang memahami cara melakukan pembukuan, teman-teman ya. Nah itu saja cara membuka warung sembako, teman-teman. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan mohon bantuan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.